The second restatement on conflict of law. Teori ini dikemukakan oleh Willis Rees. Teori ini muncul karena pendekatan lama dalam konflik hukum, seperti vested rights theory, dinilai terlalu kaku dan tidak mampu menjawab persoalan lintas negara yang makin kompleks. Ia menggunakan asumsi bahwa perkara HPI mewajibkan sebuah forum yang netral dan objektif dalam pemeriksaan sebuah perkara. Berbeda dengan first restatement yang hanya melihat tempat kejadian perkara atau lokasi kontrak itu dibuat. Jadi untuk second restatement itu lebih diarahkan pada negara mana yang memiliki hubungan yang paling signifikan dengan kasus tersebut. Jadi tidak hanya mempertimbangkan lokasi, tetapi juga mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang pertama tempat kejadian, yang kedua domisili para pihak, yang ketiga tempat kontrak dibuat, dan yang keempat tempat pelaksanaan kontrak. Jadi pendekatannya fleksibel, tidak membuat satu aturan mutlak yang berlaku untuk semua, tetapi mendorong hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor penting secara menyeluruh. Hakim diarahkan untuk melihat keseluruhan hubungan hukum yang nyata dengan mempertimbangkan ekspektasi para pihak, nilai keadilan, serta kepentingan hukum yang paling dominan dalam setiap perkara lintas negara. Dalam perkara HPI, pendekatan ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari status pribadi seperti perkawinan campuran atau status anak yang biasanya merujuk pada hukum negara tempat tinggal pasangan, hingga korporasi lintas negara yang biasanya tunduk pada hukum negara tempat perusahaan itu didirikan untuk urusan internal, dan juga mencakup properti seperti tanah atau aset yang tidak bergerak yang ditentukan berdasarkan lokasi fisik properti tersebut. Nah, dalam semua bagian ini fokusnya tetap pada negara yang paling relevan secara nyata terhadap kasus. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa suatu perkara yang menyangkut gugatan prestasi atas sebuah kontrak yang dibuat di Sydney, Australia dan akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Namun, kontrak ini tidak dapat dilaksanakan karena musnahnya objek perjanjian, sehingga perkara ini melibatkan aturan-aturan hukum Indonesia dan Australia terkait alasan-alasan pembatalan kontrak. Dapat dianalisis hukum perdata internasional masing-masing negara. Indonesia menganggap bahwa musnahnya objek perjanjian akan mengakibatkan batalnya perjanjian demi hukum, sedangkan Australia menganggap bahwa hal tersebut tidaklah memengaruhi keabsahan kontrak dan pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan kontrak lewat jalur prestasi atau lewat renegosiasi. Sehingga jika the second restatement on conflict of law diterapkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat saja mengesampingkan asas lex loci solutionis atau lex vari dan memberlakukan aturan hukum Australia jika dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan kepastian hukum dan sistem bertransaksi bisnis internasional yang berkembang dalam praktik. Kesimpulannya, teori ini memilih negara yang paling signifikan dengan cara yang paling fleksibel.